Sekitar 2-3 tahun lalu, perusahaan saya dikontak oleh salah satu perusahaan telemarketing beroperasi, dalam penjualan platform online untuk pendidikan anak-anak, baik SD, SMP, maupun SMA. Mereka diberi tugas untuk mengkontak database yang mereka punya dari aplikasi tersebut untuk dikontak supaya mereka tertarik, mereka join di platform yang mereka pegang. Nah, pada saat itu mereka mengalami sekali kesulitan dalam penjualan. Dan bahkan alasan mereka kenapa kesulitan penjualan, karena ternyata ketika mereka mengontak kepada anak-anak tersebut, baik yang anak SMP maupun SMA, khusus yang mau kuliah, rata-rata mereka selalu problemnya berkaitan dengan masalah orang tua atau mereka beralasan tidak punya uang. Sehingga kelihatannya tidak berjalan dengan baik. Mereka bingung apa yang harus dilakukan, bagaimana caranya supaya penjualan terjadi. Iya, kami mengerti banyak banget kali kasus-kasus yang seperti itu yang membuat kenapa akhirnya penjualan tidak terjadi, tidak happen dan bisa berjalan dengan baik. Nah, waktu itu yang saya lakukan adalah saya meminta kepada perusahaan itu untuk memberikan beberapa contoh dari cara mereka ketika menelpon dari customer. Ketika mereka menelpon ke customer, saya perhatikan, saya dengarkan rekaman tersebut. Saya mencari tahu dan menganalisa apa sih yang menjadi masalah dari perusahaan itu. Nah, ketika saya dengarkan dan saya mencari tahu, saya mulai mengerti, menyadari bahwa problem di mereka adalah satu, mereka tidak bisa menjalin hubungan. Yang kedua adalah mereka tidak bisa menarik perhatian kepada orang tersebut sehingga terjadi engaging percakapan yang menarik. Nah, yang ketiga adalah mereka tidak bisa mengatasi keberatan dan mereka mengalami kesulitan untuk melakukan closing khususnya kepada anak-anak tersebut yang SMA tersebut atau mereka kesulitan closing kepada orang tuanya. Nah, inilah yang sering banget menjadi masalah. Pada saat itu kami putuskan untuk membuat sebuah pelatihan bagaimana caranya untuk mengatasi masalah tersebut. Dan di video kali ini saya akan sharingkan kepada Anda teknik-teknik apa yang kami sharingkan untuk meningkatkan penjualan mereka. Nah, tadi saya kasih tahu informasikan bahwa kegagalan mereka adalah mereka mempunyai kesulitan bagaimana caranya menjalin hubungan. Ketika berbicara mengenai menjalin hubungan. Dalam jualan yang perlu diperhatikan teknik menjalin hubungan adalah yang pertama mindset yang digunakan atau frame-nya. Yang saya temukan adalah di dalam frame-nya tersebut adalah mereka tidak bisa menawarkan dengan baik karena mereka seakan-akan memperlakukan dirinya seperti seorang guru yang lagi ngobrol dengan muridnya. Itu yang terjadi, maka wajar ketika terjadi pembicaraan tidak terjadi komunikasi yang sangat baik. Ya, karena ketika berbicara cenderung seperti menggurui, bukan seperti sahabat, bukan seperti teman. Nah, itu yang pertama yang kita sebut dengan frame atau mindset. Nah, yang kedua setelah melakukan itu, tugas kita adalah menggali apa sih sebenarnya impian mereka? Apa tujuan mereka mendownload aplikasi tersebut? Kenapa kita perlu tahu apa tujuannya? Karena ketika kita tahu apa tujuannya menggali software tersebut, mendownload aplikasi tersebut, dan juga kalau perlu kita tahu apa tujuan dan impian mereka, kita bisa lebih gampang dalam menjalin hubungan dan lebih gampang kita mengkonekkan kepada kebutuhannya. Dan bagaimana caranya mengkonekkan kebutuhan? Saya berikan contoh, seandainya ketika berkomunikasi tadi, mereka mengatakan bahwa tujuan mereka adalah untuk masuk ke universitas tertentu, maka kita mengatakan bahwa aplikasi ini cocok sesuai dengan kebutuhannya. Apalagi kita tahu bahwa mereka mungkin punya problem tertentu. Itu sangat membantu dalam proses penjualan. Nah, yang kedua. Yang ketiga, ketika setelah terjadi komunikasi tersebut, kita bisa meminta nomor kontak orang tuanya dan kita menelpon orang tuanya. Nah, ketika kita menelpon orang tuanya, ada beberapa hal yang paling penting yang harus kita sadari bahwa ketika berbicara dengan orang tuanya, kita harus menunjukkan apresiasi bahwa anaknya berjuang mau untuk masuk ke salah satu universitas yang diinginkan. Yang kedua, ketika setelah terjadi pembicaraan tersebut, maka orang tuanya akan melihat bahwa anaknya mau fight.
Dan kemudian yang kita lakukan adalah kita cuman hanya memotivasi orang tuanya untuk mau menginvestkan uangnya untuk membayar ke dalam aplikasi tersebut. Nah, apa yang terjadi teman-teman? Ternyata terjadi setelah kita lakukan proses tersebut, ternyata penjualan menjadi meningkat. Kok bisa meningkat? Ya, karena dalam proses tersebut ketika mereka melakukan dengan mindset yang tepat seperti seorang sahabat dan kemudian komunikasi yang tepat dan yang ketiga adalah bagaimana cara mereka menjalin hubungan, maka penjualan lebih mudah dan relatif lebih gampang terjadi. Kebanyakan komunikasi menjadi tidak efektif ketika kita tidak tahu apa yang mau dibicarakan atau cuman seperti kita adalah seperti guru kepada murid-muridnya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Ketika kita bicara dengan lawan bicara kita, yang harus kita lakukan adalah kita harus membayangkan bahwa kita dengan orang tersebut adalah dalam level yang sama. Jika orang tersebut memang karena lebih muda, berarti kita bertindak seperti anak muda selevel mereka. Sedangkan kalau berbicara dengan orang yang level lebih tinggi, maka otomatis kita akan berbicara dengan level yang lebih tinggi. Dengan metode itu akan membantu penjualan akan menjadi lebih mudah. Nah, tantangan yang berikutnya adalah bagaimana ketika ada orang yang mengatakan nanti dulu atau enggak dulu. Kita akan pecah masalah tersebut menjadi 3 bagian, yaitu adalah R, P, dan K. Apa itu R, P, dan K? R adalah respon otomatis, P adalah penolakan, K adalah keberatan. Apa itu respon otomatis? Ketika Anda telepon dan orangnya dari awal mengatakan nanti dulu ya Kak, itu menunjukkan respon otomatis. Respon otomatis itu bukanlah masalah apa-apa karena bisa saja orangnya memang karena nggak sempet saja. Dan bukan berarti Anda tidak bisa mengontak untuk berikutnya. Yang kedua adalah P, yaitu penolakan. Penolakan adalah ketika Anda berbicara dengan orang tersebut, setelah Anda bicara panjang lebar dan kemudian dia melakukan penolakan, itu tetap Anda bisa lakukan. Penolakan biasanya terjadi karena Anda tidak benar-benar mengetahui apa tujuan mereka untuk tertarik membeli produk itu. Dan yang terakhir adalah keberatan. Keberatan biasanya terjadi adalah ketika mereka sudah tertarik kepada produk, sudah berbicara lebih lanjut, mereka bertanya beberapa hal, tinggal kita melakukan proses closingnya. Dan biasanya terjadi keberatan. Coach, gimana caranya kalau kita menghadapi teknik keberatan tersebut? Tekniknya sangat sederhana, saya akan bagi menjadi 4 langkah untuk mengatasi keberatan. Langkah yang pertama adalah agreement frame, Anda setujui mereka. Yang kedua adalah Anda gunakan kata sambung dan. Yang ketiga, Anda berikan solusi. Dan yang keempat adalah bujukan tersirat. Saya beri contoh ketika mengatakan, Kak, kelihatannya orang tua saya belum ada dananya Kak. Maka kita jawab, setuju banget Kak. Memang kita sebagai anak sangat khawatir dengan pikiran orang tua yang seperti itu. Karena kita sebagai anak nggak mau menyusahkan orang tua. Kemudian yang kedua, dan tujuan dari aplikasi ini, yang ketiga sekarang, tujuan dari aplikasi ini justru membantu kita untuk tidak merepotkan orang tua dengan biaya yang nantinya lebih mahal kalau kita masuk kuliah yang lebih mahal. Dengan masuk negeri kan otomatis lebih murah. Bener kan Kak? Bujukan tersirat. Nah, ini adalah sebuah metode yang sangat sederhana untuk bisa mengatasi keberatan tersebut. So, kira-kira apakah teknik ini membantu untuk penjualan Anda? Salam performance.